apa sih yang sebetulnya menjadi hak dan kewajiban, bolehkah ini dilakukan, klaim-klaim yang sangat mohon maaf luar biasa canggihnya saat ini. Sekarang ini kan banyak yang klaim sana sini Bang Ibu tentang patah tulang Pak, ini ya disitulah. Nah maka dalam hal ini kami sebetulnya merasa prihatin kalau negeri ini dipenuhi dengan orang-orang seperti itu, dengan pendapat sepihak, tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Akhirnya apa? Indonesia akan rusak, saya pastikan. Makanya kalau diadu di luar negeri nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena klaim sepihak Ibu. Sedangkan kami ini diatur oleh Kementerian Kesehatan yang dipadu dengan medis gitu. Betul ya, jadi di kami tidak diperbolehkan misalkan menggunakan alat bantu A, alat bantu B, menggunakan alat diagnostik kedokteran kami juga tidak boleh. Jadi apa yang kami lakukan ini harus benar-benar taat kepada peraturan perundangan yang berlaku. Tapi bagi mereka teman-teman yang belum bermitra dengan Kemenkes ini kan belum tahu aturan mainnya. Nah, maka satu-satunya perkumpulan yang melakukan visitasi sampai ke daerah-daerah hanya para patri. Jadi kami betul-betul tahu apa yang dibutuhkan anggota kami, kesulitan-kesulitan apa, kami betul-betul tahu. Perjuangannya sampai ke daerah-daerah ya Pak. Betul. Nah, biasanya ini Pak Ipul, ini sudah mempercayakan kepada DPC, kepada DPD. Kenapa kami belum mempercayakan tentang hal itu? Karena ini mohon maaf, mereka yang buka praktek 20 tahun, 30 tahun, bahkan 60 tahun ada Pak Ipul. Saya temui seorang nenek Turun-temurun lah. yang usianya sudah 90 tahun. Beliau ini buka praktek membantu orang tuanya dulu mulai umur 20 tahun. Nah, berarti berapa tahun beliau buka praktek kalau sekarang sudah 80 tahun, 60 tahun Ya, ya, ya ini syarat dengan pengalaman, syarat dengan pengetahuan. Ya inilah sebetulnya yang kita istilahnya banyak kita studi banding ke beliau, bagaimana tata caranya, pakai klinik apa enggak, kan gitu. Dengan kan banyak orang yang klaim pijat patah tulang, padahal tidak ada pijat patah tulang tanpa pijat. Dan bahkan untuk saat ini sudah terbit mungkin atau diketok palu mungkin sama Kementerian Kesehatan yang namanya buku modalitas. Di situ jelas perpatri menggunakan teknik ya, tarik, tekan, tekuk. Tarik 3T, tarik, tekan, tekuk. Ya, setelah itu ada perabaan. Nah, setelah perabaan di situ pemberian obat. Setelah pemberian obat di situ ada pembalutan. Setelah dibalut dinyatakan betul 100% suruh istirahat. Itu pengarahannya seperti itu begitu. Kalau yang lain kenapa beda? Karena yang lain sifatnya hanya relaksasi. Jadi posisinya di SOP Perpatri ini ketika mengajukan bahwa modalitas Perpatri ini selain tadi 3T, tekan, tarik dan tekuk, ada sebuah apa tadi? Pembalutan dan perabaan dan juga istirahat. Nah, kalau misalkan tadi kan teknik sebetulnya secara dari turun temurun ya Pak, dan memang itu sudah baku banget tuh yang namanya teknik patah tulang, bukan pijat ya sahabat-sahabat, bukan pijat. Yang namanya patah tulang itu adalah cedera, kalau pijat adalah relaksasi. Nah, kan kalau saya baca nih Pak, sesuai dengan broadcast di WhatsApp ataupun berita-berita di medsos teman-teman terapis yang ada di Indonesia ini, bahwa totok punggung itu bisa menangani patah tulang. Itu bagaimana pendapat Bapak? Selama saya berpraktek lebih dari 20 tahun ini, sahabat semua, saya berikan penjelasan yang namanya totok
punggung itu dinyatakan empiris, itu siapa aja yang memperagakan. Ini dilihat dari empirisnya dulu. Kalau totok punggung mau masuk ke empiris, ya. Yang namanya totok punggung jenis totok ini tidak bisa 100% saya garis bawahi, tidak bisa sebagai solusi untuk sambung tulang. Kenapa begitu? Yang namanya totok itu tidak menggunakan alat kan, Pak. Ya. Tidak menggunakan obat kan. Totok Hanya dia, fokus. ya, dia hanya tangan kosong. Totok kan, tidak pakai alat seperti itu. Seandainya pun pengen menggunakan paling bisa minyak zaitun atau visio dan lain-lainnya gitu. Itu pun tidak diwajibkan sama Kemenkes. Tidak ada itu. Karena apa? Bentuknya relaksasi. Kalau klaimnya relaksasi, hanya relaksasi, ya mohon maaf, cedera itu bukan harus direlaksasi, tapi harus disembuhkan. Maka yang namanya Kemenkes sekarang ini, ya, tadi saya sampaikan, kemungkinan buku modalitas sudah ketok palu. Di situ nanti ada kalimat tertulis di situ, membantu menyembuhkan cedera patah tulang dan keseleo. Tuh. Jadi disinilah yang teman-teman belum paham. Nah, untuk totok mungkin silahkan berkonsultasi atau ayo kita diskusi, kita buktikan apa bener nih. Jadi jangan asal tulis hanya untuk merayu-rayu peserta gitu loh. Ini merayu peserta, nyampe pelatihan saya pastikan tidak ada pembelajaran patah tulang. Sebab modalitasnya bukan patah tulang, tapi totok punggung. Sedangkan kalau teknik patah tulang itu kan adalah penanganan cedera ya Pak. Iya. Di mana patah tulang itulah yang ditangani Iya. gitu kan. Nah, kembali ke awal tadi bahwa Bapak mempunyai perjuangan dari timur ke barat, barat ke selatan, selatan ke utara untuk merekrut para anggota terapis-terapis patah tulang. Nah, selama 20 tahun ini Pak, ketika Bapak sudah berkeliling Indonesia, apakah pernah menemukan terapis-terapis patah tulang itu untuk penanganan patah tulangnya ditotok dulu Pak? Sama sekali tidak ada. Nggak ada ya? Mau di Cimande, mau di Guru Singa, mau di Malumta, mau di Sangkal Tutung, totok itu masih asing di telinganya. Jadi kalau istilahnya totok itu masih asing, berarti masih diragukan. Empiris itu syaratnya apa? Sudah 3 keturunan. Berarti mulai dari neneknya sudah memperagakan totok, sudah digunakan masyarakat setempat, bukan untuk keluarga loh ya, Ya. tapi digunakan Untuk orang lain, masyarakat untuk menolong. Itu namanya penyihatan empiris. Tapi kalau cuma rekayasa, nanti jangan-jangan ada totok telinga, nanti jangan-jangan ada totok kepala, jangan-jangan ada totok kaki. Totok itu Nah, aja. ini kan sebenarnya hanya akal-akalan aja. Totok Ya. punggung, oke, totok punggung aja, jangan ke pinggang, gimana kira-kira? Jadi beda lagi Ya kalimatnya. beda lagi, makanya ini hanya jangan akal-akalan lah, kita fair-fairan aja. Jadi yang namanya Indonesia kalau pengen maju ya ayo bergabung yang benar, kan? Oke. Jadi penjelasannya sangat jelas sahabat-sahabat. Kita break dulu, kita sebelum bertanya lagi dengan Pak Leski, kita berbicara atau bertanya lagi dengan pengurus pusat ya kan, PP Perpatri, salah satunya dari Bang Arif dan juga